Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan ujian tengah semester ini. Kemudian dua kalinya sholat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam dari zaman dulu dia zaman sekarang ini. Yang kemudian itu sama-sama kita hormati Ustaz Mujib Siki, maaf, Dr. Mufid Sidki, maaf. Kemudian saja yaitu saya akan membahas tentang tafsir tahlili Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13 itu akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru bi يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والخبز والأسفي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dan itu tentang kajian sangat karena itu Ar-Rahman itu yang maha pemudah, sifat Allah yang mencakup kasih sayang universal kepada semua makhluk, dan itu Allamal Quran, itu mengajarkan Al-Quran eh, yang baik, yang menurunkan, memudahkan hafalan maupun memberikan memberikan pemahaman. Dan itu khalaqal insan, itu menciptakan manusia. Kemudian itu al-bayan, yaitu kemampuan berbicara, yaitu berkomunikasi dan menyampaikan pikiran dengan jelas. Kemudian bihusban, itu menurut perhitungan yang tepat dan teratur dan lain-lain. Dan itu munasabah antara ayat dan surat. Saya akan sebutkan tentang antara ayat, yaitu ayat 1 sampai 4 membahas yaitu nikmat rohani di dalam Al-Quran dan kemampuan bicara. Kemudian ayat 5 sampai 13 itu melanjutkan ke nikmat materi dan kosmik atau tata surya, langit, bumi, dan hasil bumi. Semua ayat diakhiri dengan pertanyaan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, untuk mengingatkan manusia agar tetap bersyukur. Pun nasabah tentang surat itu dengan surat Al-Qamar, yaitu surat banyak membicarakan azab bagi kaum yang mendustakan Rasul, sedangkan surat Ar-Rahman beralih ke pembahasan nikmat Allah
melimpah. Keduanya memiliki gaya bahasa yang serupa dengan pengulangan kalimat untuk me- menekankan pesan. Dan ibu yaitu di sini tidak disebut ditafsir asbab nuzulnya tidak pun tafsir-tafsir lainnya tidak menyebutkan bahwa tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan sebab turunnya ayat 1 sampai 13 secara terpisah. Namun secara umum eh, Ar-Rahman, surat Ar-Rahman diturunkan di Mekah pada periode awal ketika kaum Quraisy masih banyak yang mendustakan ajaran Islam dan meragukan sumber Al-Quran. Ayat ini tak turun untuk mematah tuduhan mereka bahwa Al-Quran diajarkan oleh manusia serta menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang Allah melalui ciptaannya. Dan yaitu dengan tafsir yaitu ayat 1 sampai 4 yaitu Allah dan keistimewaan manusia. Yaitu ayat pertama bahwasanya Allah memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih atau kasih sayangnya Allah itu luas dan mencakup seluruh makhluk menjadi sumber segala nikmat. Kemudian ayat kedua yaitu Allah mengajarkan Al-Quran memudahkan cara bacanya, hafalannya, dan eh, pemahamannya bagi kaum manusia. Kemudian ayat 3 dan 4 yaitu Allah menciptakan manusia dan memberinya memberinya al-bayan yaitu kemampuan berbicara, berkomunikasi dan menjelaskan maksud dengan jelas yang tidak eh, dimiliki makhluk lainnya. Kemudian ayat 5 sampai 6 yaitu keteraturan alam semesta, yaitu ayat kelima matahari dan bulan bergerak teratur menurut perhitungan yang sangat tepat, tidak pernah salah ataupun meleset, menunjukkan kebesaran Allah itu ada. Dan yaitu ayat ke-6 yaitu bintang yang bintang dan tumbuhan sama-sama bersujud atau tunduk kepada hukum Allah dan menjalankan fungsi ciptaannya tanpa pembangkangan. Dan yaitu ayat 7 sampai 9 yaitu perintah menjaga keseimbangan. Itu ayat ke-7 bahwasanya Allah meninggalkan langit dan meletakkan keseimbangan di alam semesta agar segala urusan berjalan tertib dan adil. Kemudian yaitu ayat 8 sampai 9 yaitu perintah agar manusia tidak melampaui batas dan berlaku zalim, wajib menegakkan keadilan dan tidak merugikan orang lain ataupun merugikan orang banyak, terutama dalam timbangan dan transaksi.
Dan ayat ke 10 sampai 12 yaitu nikmat rezeki di bumi. Itu Allah membentangkan bumi beserta isinya agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dan layak dihuni oleh bagi setiap makhluk. Dan ayat 11 sampai 12 itu yaitu bumi menghasilkan eh, berbagai buah-buahan, tanaman, dan padi sebagai rezeki dan makanan bagi semua makhluk. Dan yaitu ayat ke 11 sampai ayat 10 sampai 12 yaitu nikmat rezeki di bumi. Ya, maaf, ayat ke 13 itu terakhir yaitu pertanyaan pengingat yaitu tentang mengingat yaitu ajarkan untuk mengakui nikmat Allah seperti pertanyaan maka nikmat Tuhanmu yang mana kamu dustakan. Maka sebagai pengingat agar selalu kita sebagai manusia itu untuk bersyukur. Dan itu lanjut tekstualisasi selanjutnya yaitu kontekstualisasi dengan kondisi sekarang. Pentingnya di Al-Quran pertama yaitu pentingnya Al-Quran yaitu di era informasi yang penuh dengan berita bohong dan nilai yang kacau, Al-Quran tetap menjadi pedoman hidup yang benar dan jelas. Kemudian yaitu kemampuan berkomunikasi, yaitu teknologi eh, memudahkan komunikasi, namun kita harus menggunakannya untuk menyebarkan kebaikan, bukan fitnah ataupun keburukan. Dan itu keseimbangan alam, yaitu perubahan iklim dan kerusakan menunjukkan bahwa manusia sering melanggar keseimbangan alam yang ditetapkan oleh Allah. Kita harus menjaga alam sebagai amanah. Kemudian yaitu keadilan sosial. Masih banyak ketidakadilan dalam ekonomi, hukum, dan sosial. Ayat ini mengingatkan kita untuk berlaku adil, adil dalam segala transaksi dan hubungan sesama manusia. Nah, kemudian yaitu yang terakhir yaitu syukur, yaitu di tengah kemajuan dan kenyamanan hidup eh, seringkali kita lupa bersyukur. Namun ayat ke-13 ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai setiap nikmat, baik yang besar maupun yang kecil. Dan yaitu yang terakhir, itu simpulan yaitu surat surat Ar-Rahman yang dalam, dalam yang saya sampaikan itu tafsir Ibnu Katsir, yaitu surat Ar-Rahman eh, ayat 1 sampai 13 menegaskan bahwa Allah adalah yang maha
pemudah yang memberikan berbagai nikmat baik rohani maupun materi kepada semua makhluk. Semua ciptaan Allah berjalan dengan teratur dan adil dan manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan tersebut serta bersyukur atas segala karunia-Nya. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas dan kita harus selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.